Deret konsonan dan gugus konsonan. Deret konsonan adalah gabungan dua konsonan yang terdapat pada dua suku kata yang berbeda meskipun berdampingan seperti yang dipedomani penulis. Deret konsonan merupakan dua buah konsonan yang terletak pada suku kata yang beriringan. Maka cara melafalkannya juga dipisahkan. Mula-mula diucapkan konsonan pertama terkait suku katanya, kemudian diucapkan konsonan kedua juga terkait pada suku katanya. Menurut CR tahun 2012 halaman 85-87, deret konsonan yang ada dalam bahasa Indonesia antara lain adalah 1. BD seperti pada kata sabda, 2. BH seperti pada kata subhat, 3. BL seperti pada kata kiblat, 4. HB seperti pada kata tahbis, 5. NP seperti pada kata tanpa, 6. RJ seperti pada kata terjang dan terjal, 7. NGK seperti pada kata nangka dan bongkar. Gugus konsonan. Gugus konsonan adalah deretan dua konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu suku kata yang sama. Bunyi PR pada kata praktik adalah gugus konsonan, tetapi KT pada kata yang sama itu bukanlah gugus konsonan. Pemisahan bunyi pada kata itu adalah praktik. Fonem suprasegmental. Fonem vokal dan konsonan merupakan fonem segmental karena dapat diruas-ruas. Fonem tersebut biasanya terwujud bersama-sama dengan ciri suprasegmental seperti tekanan, jangka, dan nada. Di samping ketiga ciri itu, pada untayan terdengar pula ciri suprasegmental lain, yakni intonasi dan ritme. Jangka yaitu panjang pendeknya bunyi yang diucapkan. Tekanan yaitu penonjolan suku kata dengan memperpanjang pengucapan, meninggikan nada, dan memperbesar intensitas tenaga dalam pengucapan suku kata tersebut. Jeda atau sendi yaitu ciri berhentinya pengucapan bunyi. Intonasi adalah ciri suprasegmental yang berhubungan dengan naik turunnya nada dalam pelafalan kalimat. Ritme adalah ciri suprasegmental yang berhubungan dengan pola pemberian tekanan pada kata. Unsur suprasegmental bahasa Indonesia. A. Tekanan, berkaitan dengan keras lemahnya bunyi. B. Nada, berkenaan dengan tinggi rendahnya suara bunyi. C. Jeda, berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujaran. D. Durasi, berkaitan dengan masalah panjang pendeknya atau lama singkatnya suatu bunyi diucapkan. Tipe perubahan morfonemik. Asimilasi dalam pengertian biasa berarti penyamaan. Dalam ilmu bahasa, asimilasi berarti proses di mana dua bunyi yang tidak sama disamakan atau dijadikan hampir bersamaan. Misalnya, kata Sabtu dalam bahasa Indonesia sering diucapkan Sabtu, di mana terlihat bunyi B berubah menjadi P sebagai akibat pengaruh huruf T. Asimilasi dapat dibedakan berdasarkan beberapa segi, berdasarkan tempat fonem yang dihasilkan dan berdasarkan sifat asimilasi itu sendiri. Yang pertama ada asimilasi regresif. Adalah bunyi yang diasimilasikan terletak sebelum bunyi yang mengasimilasikannya. Contoh kata bahasa Belanda zak kantong, diucapkan zak dengan huruf K velar tidak bersuara. Yang kedua ada asimilasi resiprokal. Adalah kedua bunyi saling mengasimilasikan menimbulkan bunyi baru. Contoh kata bahasa Batak toba, dalam kata holanho hanya kau diucapkan hola kau. Yang ketiga ada asimilasi progresif. Asimilasi progresif adalah bunyi yang mengalami perubahan di belakang bunyi lingkungannya, atau dengan kata lain, bunyi yang diubah itu terletak di belakang bunyi yang mempengaruhinya atau diasimilasikan sesudah bunyi yang mengasimilasikannya. Disimilasi. Disimilasi merupakan perubahan bunyi dari dua yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Contoh bahasa Indonesia kata cipta dan cinta yang berasal dari bahasa Sangsekerta cita, bunyi TT pada
kata cita berubah menjadi bunyi PT pada kata cipta dan menjadi NT pada kata cinta, atau biasa disebut dengan disimilasi diakronis. Apa itu tulisan fonetis? Tulisan fonetis adalah tulisan yang digunakan untuk mencatat atau mentranskripsi bunyi-bunyi bahasa secara detail dalam rangka penyelidikan bahasa, terutama penyelidikan bunyi-bunyi bahasa atau oleh fonetik dan fonemik. Tulisan fonemis lebih longgar dalam ketelitian pencatatan bunyi-bunyi bahasa karena tulisan fonemis lebih mempertimbangkan pencatatan fonem-fonem, baik yang segmental maupun suprasegmental yang berpotensi membedakan makna. Sedangkan tulisan fonetis harus mencatat secara detail dan lengkap semua bunyi dan modifikasi bunyi yang terjadi pada aturan yang diucapkan, baik itu bunyi segmental, suprasegmental, membedakan arti maupun tidak membedakan arti.